nggih, Bu. Siang, Pak. Nggih. Semangat iki nggih, Bu. Masih. Nggih, ngemil berarti semangat nggih. Siap nggih. Nah, ini kan balik kelas kemarin nih soal langkah keempat tentang jenis dan contoh kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Nah, ini kan ibu nunggu sampun megang sendiri masing-masing tentang body mapping dari anak-anak. Caranya seolah gambar anak-anak nih lah, Bu. Nah, di situ udah ada tanda untuk tempat-tempat yang caranya bagian yang sering terjadi kekerasan terhadap anak. Nah, dari selain posisi itu ada lagi lainnya atau enggak, Bu, yang kira-kira yang bisa terkena kekerasan terhadap anak? Itu kan baru di tangan sama di telinga gitu. Nah, ada lagi nggak selain itu, Bu? Di kepala, Pak. Di kepala. Terus? Bokong tak pada bertabok nih, Pak. Udah. Ibunya suka bokong nih. Boten nggih. Terus wonten mari mboten sana saya. Iki, Pak. Apa? Ini, Pak. Sini sama Oh, iya. Oh, nggih. Nah, berarti kan itu untuk dari contoh kan cuma ada 2 tempat nggih. Berarti banyak bisa disimpulkan bahwa semua anggota tubuh dari anak-anak itu juga di tempat sasaran untuk nopo nggih, sarane kekerasan nggih. Bisa mungkin kaki nggak sengaja ditendang atau gimana, terus juga bukan hanya fisik tapi juga mungkin mental atau juga dalam mungkin jika kita marahi terus-terusan mungkin anaknya kepikiran ketakutan juga termasuk kekerasan gitu, tapi ya tidak terlihat ya kata sembuh. Nah itu kan jadi untuk kekerasan itu kan bisa terjadi bukan hanya di fisik tapi juga di non fisik. Nah kadang sih model sih non fisik nih Bu, sih buatan ketinggal bisa anaknya ngomong saking kewedene nang belakang bahaya nih Bu. Nah ini kan itu hal yang harus kita hindari. Nah untuk ini kan ada banyak nih Bu jenis-jenis kekerasan terhadap anak. Lah ini di Richard ini kan ada ibu sama yang di bukunya ibu kan juga ada. Untuk Richard ini kan ada jenis kekerasan dan perilaku salah ibu. Ya, yang satunya itu kekerasan pada fisik, terus ada psikis, ada seksual. Nah, hal fisik itu adalah perbuatan yang caranya yang mengakibatkan luka atau mungkin sangat terlihat baik dari kepala memar, terus lecet, berdarah misalkan gara-gara kain nopo gitu nggih. Nah, sedangkan kalau psikis itu yang itu tadi Bu, yang tidak terlihat yang atau mengakibatkan nopo nggih, mental nopo. Jadi merenung nih kok. Nggih, ada bocah gelem langalong carane bengong ki ambak, sangat niku nggih. Nah, niku salah juga mengakibatkan seperti itu. Nah, dan yang ketiga ini atau yang mungkin yang agak sedikit kita takutkan itu Bu, kekerasan seksual Bu lah ampun tenan. Hal-hal kan berita-berita niku terus apa pelecehan seksual lah niku sing malah medeni terus tentang sekolah niku terus konten lah niku. Tapi insyaallah tentang wilayah kita di wilayah Kabupaten Probolinggo sih aman gitu Bu, alhamdulillah nggih. Nah, tapi ya kita sebagai orang tua juga harus mengantisipasi ini semua gitu nih Bu. Nah, kan dari semua jenis kekerasan itu otomatis ada contoh-contohnya atau ada untuk pengetahuan kita lah nih Bu. Nah, untuk fisik ini Bu, ada contohnya itu ada kita itu mudah memukul atau mencubit anak itu kan kadang kalau kita ketat sama anak disuruh mandi, kadang ada orang tua yang ketat jewet anaknya itu juga termasuk kekerasan. Mungkin lebih kita ngasih tahu aja lah Bu, jangan sampai mencubit atau gimana. Juga kadang ada yang menendang, terus anaknya di wang-wangan gere apa kepikun anggar jowo angan niku kan enten lah niku salah satu bentuk kekerasan itu tidak boleh Bu, karena kasihan anaknya nantinya. Terus yang kedua nih Bu, ada tentang kekerasan psikis, contoh-contohnya nih Bu, melototi anak melotot bawahnya kok kekerasan nih Bu. Nggih, soalnya loh anaknya gede Bu. Terus ya memang sih ada. Nah, nggih niku Bu kadang kenapa lagi ya kalau bisa itu dihindari Bu, kan juga termasuk jenis kekerasan juga Bu. ADRT sing ora kekerasan dalam rumah tangga tapi sing mboten ketinggal iku Bu. Dipelotot itu kan terusnya mboten melotot nggih. Nah, itu juga kekerasan. Terus mengatakan anak-anak dengan bahasa kasar misalkan bodoh terus ya tidak tahu diri atau mungkin bahasa goblok lah niku ampun Bu. Niku ngedonaken mental anaknya mboten semangat niku lah. Terus sering anaknya dibanding-bandingkan apa pripun lah niku ampun Bu. Ya, kan setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Disyukuri, disemangati Bu. Misalkan mau dibandingkan itu dengan bahasa yang lain yang mungkin malah mensemangati anak, jangan yang membuat dia mudah cemas gitu. Niku tak kula kadang bandingaken putrane kali tanggane, pun kampung tanggane kampung asal ngono bodoh. Nah, kalau itu untuk memotivasi biar dia itu Bu bisa, tapi kalau bandingannya
goblok lah itu apa bahasa kasar itu jangan Bu, itu tidak baik Ibu. Nah terus nih Bu, ngapunten nih, nah niki contoh kekerasan seksual sing kita juga kadang susah untuk mengontrol anak kita karena anak kita sedang ada di luar rumah. Nah ini kita juga harus memberi wawasan kepada anak kita bahwa mama pantat yang dicolek, alat kelamin diraba, payudara diremas-remas, terus dipaksa bahasan ibu cuma dari bapak orang seks terus udah dan Bu, tolong dikasih tahu papasan ini jangan sampai kalau adanya itu untuk segera dilapor ke orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar gitu. Kali ya kalau bisa jangan terlalu dekat sama orang asing lah, dalam arti orang asing mungkin yang bukan keluarganya atau apa seperti itu Ibu. Nah ini ada beberapa contoh dan jenis-jenis kekerasan Ibu. Nah ini ki kulo badhe niki Bu maringi tugas nang ibune semenit 2 menit lah mungkin. Coba ibune napa nggih memikirkan napa nggih terkait jenis contoh dan dampak dari beberapa kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak niku Bu, sesuai dengan contoh langkah kerja yang nomor 11.3 Bu. Nah itu nanti kita 1 menit atau 2 menit lagi saya bahas judulnya Nikodin, saya memberi contoh niku Bu. Toh kekerasan fisik nopo, kekerasan mungkin nopo. Terus pelakunya kira-kira siapa dan kira seperti apa. Nah itu nanti kan udah ada contohnya beberapa, tinggal didalamin lagi kira-kira pelakunya siapa aja ya, terus akibatnya seperti apa. Nah Ibu monggo nopo didiskusikan dulu antar anggota, nanti 1 menit saya bahas lagi. Ampun Bu. Nah, nopo namanya kan sudah nih Bu, udah dibahas nih Bu. Nah, kira-kira untuk kekerasan fisik itu contohnya apa Bu yang paling sering terjadi di lingkungan? Nyubit, Pak. Nyubit. Nah, biasanya pelakunya sinten Bu? Ibune. Ibune nggih. Nah, kira-kira itu berakibat saya nopo mboten gua enggak tangare. Iki mboten. Asli mboten nggih, luka terus juga anaknya jadi oh berarti enggak nyong nakal oli dicubit berarti aku nakal oli tak hajar lah itu bahaya. Oh, Bu, iya. terus Bu, kenapa Bu anaknya jadi punya pemikiran seperti itu kan nggak mungkin kalau dia nakal dibilangin dulu mungkin awas dulu nanti kalau saya cubit loh kan mungkin dengan hanya untuk ditakuti sedikit untuk oh ya lah itu kan bisa lebih baik daripada dilakukan nanti malah anaknya Bu memikirkan itu terus-terusan seperti itu boleh. Jadi terus contoh kekerasan fisik kalau yang psikis apa Bu? Ngomai. Itu bukan kira-kira pas tuh main anaknya nangis buatan Bu. Bukan. Nah, gini nanti kalau bisa ya mungkin kita masih tahunya nadanya lebih diper apa nggih rendah mawon ampun atau bentak-bentak banget. Masih anak ibu bukan nggih apa nggih. Ini betul gangguan mental tapi napa nggih carane mbok tertekan lah. Oke. Nah, niki kekerasan seksual itu contohnya apa Bu? Sing dan kira-kira pelakunya tidak niku anu anten apa di omek-omek. Oh, nah gitu. Kira-kira kalau pelakunya itu dari itu biasanya kalau di lingkungan banyak kan dari apa tuh orang-orang di luar mungkin di kendaraan umum atau apa itu juga harus berhati-hati itu lah Bu, kurang seperti itu. Lah, ini kan adalah beberapa jenis kekerasan dan contoh-contohnya gitu. Dan setelah kita memahami ini, saya harap untuk kedepannya dapat memberitahukan dan kita praktekkan ke anak-anak bahwa kejadian seperti ini nggak boleh dan untuk anak juga dikasih tahu Pak hal seperti contoh seksual itu jangan sampai terjadi biar aman lah Bu anak-anaknya. Nah seperti itu Ibu, insya Allah paham Ibu? Paham. Berarti terima kasih, berarti siap-siap untuk diterapkan Ibu.